Faktor orang nggak bahagia itu bukan cuman karena dia suka membandingkan dirinya sama orang lain, tapi karena dia nggak kenal dirinya dan dia belum kelar sama dirinya dan karena ada luka-luka dan trauma-trauma yang harus dibereskan dulu dan oleh karena itu membuat seseorang tuh nggak bahagia gitu ya. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku Novita Lema di Belgia. Hey, apa kabar semuanya? Aku harap kalian bahagia, sehat-sehat dan kuat gitu ya. Kalau misalkan kalian yang nonton ini dan kalian pengen butuh teman curhat gitu atau kalian susah untuk bisa ngobrol dengan orang gitu, kalian bisa ngobrol dengan aku, kalian bisa chat aku di sini atau di Instagram. Aku punya nomor Indo dan aku bisa berkomunikasi juga lewat dari sini dari Belgia ya guys ya. Oke, jadi aku mau kasih judul ini, judulnya Kenapa Orang Itu Nggak Bahagia. Ini guys, aku bereksperimen dengan diri aku gitu ya. Jadi kalau kalian yang follow aku di sini, kalian lihat di short aku posting quote-quote, aku posting kayak kita merefleksikan diri, ayat Alkitab gitu ya. Karena aku lagi di fase kayak healing gitu ya. Tapi sebenarnya itu udah lama sih, cuman aku kayak lebih mengabaikan gitu, tapi ya nggak apa-apa lah guys. Oke, jadi ini aku beberapa hari kemarin tuh aku lagi mau tidur kalau nggak salah, tuh tiba-tiba kayak muncul pemikiran ini ya. Jadi kayak gini. Dulu waktu aku umur 17 tahun gitu, aku dalam pikiranku aku pengen cepet-cepet kuliah karena aku pikir kuliah itu lebih cool dan lebih dewasa, kita lebih nggak pakai seragam gitu ya guys ya. Jadi bebas kayak kita mau bergaya gimana dan aku merasa itu kan aku akan bahagia gitu ya. Jadi itu kayak ukuran bahagia aku di saat itu dan kayak kuliah semua aku lakukan tugas-tugasku semua yang dimintakan tuh sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan gitu ya karena aku lulus tepat waktu dan aku mikir waktu aku udah di semester 5 gitu pokoknya aku tuh bilang pokoknya aku harus lulus aku cepat-cepat aku pengen kerja gitu ya dan sebelum itu aku juga targetnya aku pengen keluar negeri, aku ke Australia 6 bulan dan itu ada di planning aku waktu aku baru masuk kuliah gitu ya guys ya. Jadi setelah itu aku singkat cerita lulus kuliah, terus ke Australia, terus kembali aku kerja guys ya, aku kerja gitu terus waktu aku masih 17 tahun kembali lagi aku pernah membuat satu rencana bahwa rencana atau sebuah sebuah ya rencana dengan diri aku sendiri bahwa aku pengen menikah di umur 25 tahun gitu ya. Ternyata di umur 25 tahun itu aku single guys. Jadi ya oke, jadi ini hal-hal atau apa yang aku lakukan ya. Saat itu aku dinyanyikan happy birthday umur 25 tahun. Aku tahu bahwa aku ada komitmen dengan diri aku akan menikah di umur 25 tahun. Ternyata jodohku nggak ada gitu ya. Aku di saat itu aku posisinya aku dekat dengan Tuhan. Kedua, aku menerima itu jadi aku punya self awareness, aku accepted ya nilai itu sangat penting. Kemudian aku move on ya. Jadi aku pindah kerja, aku kuliah lagi dan aku mencari sesuatu yang baru dengan level yang baru untuk itu uh, level kebahagiaan aku ya. Jadi kalian lihat dari fase semua ini tuh selalu kayak ada lagi mau naik 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 gitu kan fase-fasenya ngerti nggak sih? Terus satu titik aku menikah menikah dan akhirnya aku pindah ke Belgia dan ini aku mau kasih tahu ini ya karena satu kenapa orang itu bisa bahagia kenapa tuh aku bisa nggak bahagia gitu misalkan kayak gitu ya jadi aku satu kali tuh aku bertanya ke diri aku ya guys ya apa sih yang kurang dengan aku ya apa sih yang membuat kayak aku tuh kayak kayak masih ada yang kosong atau masih ada yang kurang gitu loh. Aku berpikir ya mungkin karena aku nggak punya anak ya gitu.
tapi mind your business ya Kak, maksudnya karena aku itu to be honest kayak aku kalau lihat dulu tuh waktu-waktu beberapa tahun ke belakang tuh aku pengen gitu, tapi itu bukan prioritas aku, honestly. Aku tuh bukan prioritas aku nggak tahu kenapa, tapi itu bukan prioritas aku. Tapi aku ada satu titik ya mungkin aku harus punya anak supaya aku bahagia gitu. Tapi aku ngobrol sama suami gitu, suami bilang kayaknya itu bukan pengaruhnya gitu. Jadi aku kayak merenungkan diri aku apa sih yang kurang sebenarnya kayak gitu kan. Nah, jadi aku ke psikolog pertama kali ya. Jadi nanti kalau kalian mau tahu ceritanya bisa juga nanti di komen ya, biar aku ceritakan pengalaman aku pertama kali. Dan singkat cerita aku banyak ngobrol, aku dikasih juga tips-tips gimana aku bisa baca buku dan bisa bisa lebih punya apa ya pengetahuan gitu ya tentang itu. Nah sekarang aku masuk ke poin-poinnya. Ini diingat ya. Uh, jadi poin pertama aku kasih itu dalam bahasa keren itu dibilang comparison trap. Jadi itu yang kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain itu sangat menakutkan. Tapi ini ada kaitannya dengan nomor dua. Bentar ya. Pertama, kenapa kita tuh suka membandingkan diri kita sama orang lain ya guys? Itu karena ada pengaruh beratnya sama nomor dua. Tapi bentar ya. Aku ulangi lagi. Jadi sekarang kan kita lihat bahwa sosial media itu lebih marak ya, lebih marak dan sedihnya kita itu di sosial media itu kita memilih untuk menampilkan yang semua tuh yang terbaik terbaik yang terjadi di hari itu ya. Jadi misalkan aku kasih contoh satu kali, aku mau pergi sama suami, kita lagi backpacking gitu, dan aku posting di Instagram. Ini cuma salah satu contoh yang simple aja ya. Aku posting di Instagram, pokoknya everything was the best, the trip was the best, the food was the best, the outfit was the best gitu kan. Gitu terus apa ya? uh, Hari itu terjadi suami itu dia nggak sengaja lupa di kereta sarung tangan yang aku baru beli dengan harga 2,5 juta guys ya itu 4 tahun yang lalu mungkin ya. Dan apakah kejadian yang aku kesal, aku marah sama dia, aku nggak ngomong mungkin 2 jam gitu kan, karena kesal gitu kan. Aku coba telepon Catherine suruh cari itu ininya, tapi nggak ada. Tapi kan aku nggak posting di sosial media. Oh ini hari ini aku kesal gitu sama suami kita berantem gitu atau ini gitu kan. Itu kan enggak kan guys, orang nggak tahu kalau apa yang terjadi yang sisi uh, kurang baiknya itu. Jadi itu sangat menyedihkan ya. Dan dulu itu aku juga punya satu shameless bahwa kalau yang buruk yang terjadi sama aku tuh itu malu gitu kan. Tapi ternyata aku belajar juga ternyata kalau semakin aku terbuka itu semakin membantu orang dan semakin membuat aku tuh kayak relief gitu loh guys ya. Aku nggak tahu sama kamu tapi aku ini cerita aku ya. Oke, jadi eh, kedua, kenapa orang itu bisa nggak bahagia? Ini karena dia nggak kenal diri sendiri ya. Dia nggak kenal diri sendiri, jadi em, kenapa orang itu bisa nggak kenal diri sendiri? Aku tuh kemarin aku gini loh, aku coba membayangkan ya. Kenapa? Karena tuntutan keluarga, masyarakat, punya masyarakat kayak gitu, pekerjaan. Contohnya aku dari kecil, aku eh, aku waktu ada kejadian-kejadian tertentu itu aku nggak suka, aku nggak terima, aku marah itu, tapi aku nggak bisa eh, bilang, aku nggak bisa ekspresikan diri aku, dan aku yang tadinya aku kesal atau marah atau aku nggak terima, aku harus terima karena keadaan, karena tuntutan keluarga, karena banyak hal gitu. Jadi itu ini contoh dari aku ya guys ya. Jadi itu kalau dari kalian
kan coba kalian renungkan kayak gitu ya, kalau misalkan ini relate sama kalian ya. Kemudian ini 3 poin ini sangat 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 berkaitan erat. eh Lelah, tapi lelahnya mental, lelah mental gitu ya. Em, Gini, kenapa orang tuh bisa lelah mental ya? Aku kasih contoh ya. Aku banyak yang terjadi di masa lalu gitu. Tapi contoh misalkan hal-hal gimana aku menghadapi kehilangan orang yang aku sayangi, misalkan gimana aku menghadapi kalau aku eh, lagi berduka, lagi sedih, lagi marah, lagi itu aku nggak ada waktu untuk eh, kayak mengevaluasi apa yang terjadi, apa yang aku rasakan, dan bukan karena itu, tapi karena juga situasi dengan keadaan. Misalkan aku nggak bisa ngomong ini ke mamaku nanti, ke papaku nanti, papaku sama mamaku berantem gitu kan misalkan. Jadi aku harus simpan dan semua itu aku telan misalkan, dan aku nggak ada waktu untuk grieving atau mengenal emosi-emosi itu pada waktu aku kecil ya. Ini menakutkan banget ya. Waktu aku kecil ya. Setelah itu aku waktu itu berjalan kan, aku dewasa, aku kuliah banyak tanggung jawab, aku kuliah, aku kerja, banyak tuntutan kerja, aku pokoknya banyak hal di situ yang terjadi, tapi aku eh, lelah secara fisik. Itu misalkan aku pergi makan, aku pergi jalan-jalan liburan itu oke, tapi lelah mental itu aku bilang saat life hits you, saat apa ya, saat hidup benar-benar menghantam kamu, di saat kamu lagi lelah secara fisik, tuntutan semua itu ada, itu, dan kalau mental kamu lagi penuh, you will drop out. Jadi kayak burnout atau depresi, stres, apalagi midlife crisis atau apa itu terserahlah. Tapi itu semua akan membuat kamu really really down gitu. Oke, dan sekarang kita ke poin berikutnya. Sorry. Poin berikutnya ini mereka berkait-kaitan ya. Kenapa itu bisa lelah mental gitu? Karena ada trauma, ada luka batin yang tadi aku jelasin tadi di poin sebelumnya, luka batin, trauma yang nggak selesai gitu. Jadi nggak pernah diomongkan, nggak bisa diekspresikan, semua itu ditelan ke dalam, ditekan ke dalam gitu guys. Dan tanpa sadar sebenarnya itu tuh bisa keluar. Jadi itu kan masing-masing punya ini ya, dia keluarnya dengan cara tertentu. Misalkan aku ya guys ya, aku itu uh, apa namanya, aku pernah ke psikolog itu karena aku punya rasa marah, aku nggak tahu dari mana. Aku marah tuh kalau misalkan orang itu buat kesalahan sedikit itu aku bisa marah gitu, kayak se over gitu kan. Ternyata itu akan ada berkaitan dengan masa lalu aku gitu, karena dulu aku sering kayak dimarah-marah, pokoknya aku nggak salah dimarah, ini marah gitu kan, jadi aku kena gitu kayak gitu. Terus satu kali juga uh, aku nggak bilang sama siapa-siapa, cuman aku ini perhatikan ini ya. Satu kali aku sama ada orang yang aku kenal, kita ke toko, terus di toko tuh dia nggak sengaja jarinya tuh kayak keiris gitu loh guys. Terus darah kan keluar gitu kan. Tapi aku tuh kayak di situ kayak cold, aku nggak freezing, aku cold, tapi aku lebih kayak saat itu ya aku ingat itu aku lebih ke apaan sih itu? Cuman gitu doang kok. Ini kenapa guys? Karena dulu waktu aku masih kecil, aku tuh sering digituin kayak
kayak aku luka, aku sering itu diabaikan kayak gitu. Makanya aku besar, aku punya itu kayak, ih apa sih cuman itu doang kayak gitu guys. Tapi setelah itu aku benar-benar sedih dalam hatiku, sedih gitu kan. Aku sedih karena kok bisa aku setiga itu sama dia gitu kan. Tapi ya itu aku nggak bisa kontrol gitu kan. Em, Makanya itu kita harus perlu terapi, kalau itu kan harus ke psikolog gitu kan. Ini kalau kalian yang nonton ini ya, kalau kalian punya itu eh jangan malu gitu ya, jangan malu gitu ya. Satu kali lagi aku dapat cerita dari kampung gitu, bahwa ada seorang anak muda, mungkin yang masih muda lah guys, 17-an gitu, atau bukan masih muda. Terus malamnya itu kayak dia tuh kayak dibully gitu kan, Kak. Itu bahasa keren, dibully. Tapi kalau di kita di Indonesia Timur kan cuma dibilang kayak, "Ih, apa sih orang cuma bilang begitu?" kayak kayak dibilang, "Ngapain sih lu cuma gitu doang?" gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Itu tapi tahu nggak apa yang terjadi? Dia pulang itu dia gantung diri, terus ya gantung diri, mati. Besoknya didapat tuh mati. Terus katanya dibilang penyebabnya itu gara-gara dibully. Tapi orang-orang itu cuma bilang, kasihan apa gitu. Tahu nggak? Aku dengar itu tuh aku nangis, guys. Aku nangis sedih karena betapa sayangnya banget masa depannya tuh masih panjang gitu kan. Betapa sayangnya. Jadi tuh kenapa kita nggak boleh loh bandingkan diri kita, atau kita nggak boleh ngomong sembarangan. Menurut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kan bisa menghidupkan, bisa mematikan ya. Jadi itu loh, hati-hati. Aku tuh nangis sedih banget tau nggak. Em, tapi yang aku mau bilang juga, eh, mendingan kalau kita nggak tahu gitu, atau kita nggak tahu mau ngomong apa tuh nggak usah ngomongnya, lebih baik dicuekin aja daripada ngomong, karena omongan itu sangat sangat sangat, dia tuh kayak masuk ke hati, pikiran itu terulang-ulang, terngiang-ngiang gitu ya guys ya. Terus kemudian itu yang berikutnya, yang terakhir ya, itu ekspektasi versus realita gitu ya. Misalkan ekspektasi orang tua terhadap kamu seperti apa, ekspektasi istri terhadap kamu seperti apa, ekspektasi 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 masyarakat atau apa yang terhadap kamu, dan itu tuh kayak kamu nggak bisa jadi diri sendiri gitu, karena kamu selalu kalau bilang, oh kalau mau bahagia tuh kamu harus punya ini, punya itu, ini itu, dan itu akan membuat kayak kamu tuh bukan seakan-akan bukan diri kamu sendiri, dan kamu kayak terada selalu berhadapan dengan kayak orang lagi main sinetron gitu, jadi harus kayak memainkan drama gitu, dan itu sangat melelahkan loh, dan sangat melelahkan, dan kamu nggak tahu, kamu nggak bisa bilang ya atau enggak gitu kan, kamu selalu kayak ada di ekspektasi dan realita gitu, ekspektasi orang dan realita kamu gitu kan, dan itu sangat-sangat membahayakan ya. Ini bonus terakhir itu aku mau bilang, kamu harus tahu setting boundary. Jadi tahu batasan ya. Tahu batasan, kalau misalkan nggak suka ya bilang nggak suka, atau nggak bisa gitu kan. Aku belajar terapkan itu dari beberapa tahun, mungkin 3-4 tahun ke belakang. Jadi kayak misalkan ada teman-teman aku yang benar-benar kayak ini, aku bilang aku nggak bisa gitu. Atau aku nggak bisa gitu, ya udah gitu. Oke, sekarang guys, jadi eh, kembali lagi ke bagian itu kan ukuran masing-masing ya, ukuran masing-masing orang. Terus ada orang tuh bukan nggak bahagia, tapi dia nggak diizinkan untuk merasa sedih, merasa kayak itu kau bilang tadi kan, dia nggak kasih dirinya waktu untuk mengevaluasi apa sih yang dia rasakan itu, dan bingung atau sedih, kecewa, malu, apa itu semua bentuk perasaan yang itu valid gitu kan. Jadi kita harus it's okay gitu kan, it's okay gitu kalau misalkan kita lagi ngerasa gitu tuh kan, nggak apa-apa gitu lah guys ya. Jadi kalau misalkan kalian yang nonton ini semua,
sampai saat ini terima kasih. Kalau misalkan ada pendapat atau apapun, silakan di komen di bawah gitu ya guys ya. Kalau misalkan kalian mau ngobrol dengan aku bisa gitu ya, bisa. Aku bukan psikolog, aku bukan terapis, atau aku cuman aku yang penuh dengan pengalaman yang sejauh ini aku mengamati gitu ya, dan masih banyak hal yang aku pelajari juga gitu ya. Jadi dari fisik, mental, spiritual gitu, kayaknya kita semua tiga-tiganya itu sangat penting dalam diri seseorang gitu ya. Oke guys, jadi itu dari aku. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi. Bye.